Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang kalian sudah ketahui, perkenalkan nama saya Putra Bayu Kabale dan teman saya. Perkenalkan nama saya Nadia Sabzablamani. Baik, di sini kami berdua akan menjelaskan tentang apa itu metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, metagenesis pada hewan, dan juga metagenesis pada tumbuhan. Tetapi sebelum kami memberikan penjelasan, saya harap dari tiap-tiap kelompok untuk berhenti melakukan segala aktivitas yang kalian telah lakukan dan fokus pada apa yang nanti kami jelaskan supaya kalian dapat mengerti dan juga mungkin dapat memberikan beberapa pertanyaan yang sesuai kalau mungkin kalian tidak mengerti dari penjelasan kami berdua nanti. Jadi sebelum masuk kepada metamorfosis sempurna, kita harus tahu apa itu metamorfosis. Jadi metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Ya, yang sudah teman saya bacakan itu pengertian metamorfosis, bukan pengertian metamorfosis sempurna atau tidak sempurna. Pengertiannya ada tersendiri yang dia bacakan tadi, pengertian metamorfosis. Jadi jangan salah paham ya teman-teman. Jadi selanjutnya kita masuk pada metamorfosis sempurna. Ya, metamorfosis sempurna yaitu yang dalam perkembangannya menuju dewasa mengalami perubahan bentuk tubuh atau mengalami 4 tahap. Ingat ada berapa? 4 tahap. Nah, teman-teman, pada perkembangan metamorfosis sempurna adalah ada beberapa hewan metamorfosis, ada beberapa hewan yang melakukan metamorfosis sempurna. Contohnya seperti katak, nyamuk, kupu-kupu, lalat, dan juga lebah. Contoh yang kami ambil adalah metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. ya, di sini ada gambar kupu-kupu yang kalian lihat. Yang kami ambil adalah kupu-kupu. Yang pertama ada telur. Yang sudah kalian ketahui, telur itu dihasilkan oleh kupu-kupu betina. Yang kemudian telur ini akan berubah menjadi ulat. Ulat akan hinggap pada dedaunan untuk mencari makan agar bisa melakukan penumbuhan untuk proses selanjutnya. Saat ulat tersebut sudah mengalami beberapa proses, ia akan terus mengalami menjadi kepong muda. Ya, di kepong muda ini masih berbentuk seperti ulat karena belum mengalami proses yang akan terjadi selanjutnya. Setelah menjadi kepompong muda, ulat tersebut akan dinyusun menjadi kepompong. Ya, seperti ini. Setelah dalam beberapa hari atau beberapa minggu, kepompong muda akan menetas menjadi kupu-kupu muda. Setelah kupu-kupu muda, ia akan kembali menjadi kupu-kupu dewasa. Ya, selanjutnya metamorfosis tidak sempurna. Jadi, metamorfosis tidak sempurna adalah salah satu jenis metamorfosis di mana hewan menetas dari telur kemudian melewati beberapa tahap nimfa hingga dewasa dan tidak melewati fase perubahan yang signifikan. Ya, yang di sini kita ambil adalah hewan kepik atau kumbang kepik. Kumbang kepik betina akan menghasilkan telur. Setelah telur akan menjadi nimfa. Nimfa akan menjadi pupa dan pupa akan menjadi kepik muda dan juga menjadi kepik dewasa. Di sini dia hanya mengalami 3 tahap. Itu pun tidak sampai 3 tahap, yaitu telur, nimfa dan pupa. Tidak sama dengan kupu-kupu yang mengalami 4 tahap perubahan. Ya, selanjutnya kita masuk pada tahap metagenesis. Jadi selanjutnya kita masuk pada tahap metagenesis hewan dan juga metagenesis pada tumbuhan. Tetapi sama seperti tadi kita harus mengetahui apa itu metagenesis. Jadi metagenesis adalah daur hidup yang dialami oleh organisme baik tumbuhan maupun hewan yang untuk setiap fase atau tahapnya melibatkan individu dengan kandungan genetik berbeda. Biasanya tahap haploid dan tahap diploid. Ya, yang kami ambil adalah metagenesis pada hewan ubur-ubur medusa. Ya, mungkin ubur-ubur medusa di sini tidak ada, jadi ini kita ambil dari Google. Yang seperti yang kalian ketahui, ubur-ubur medusa jantan akan menghasilkan sperma dan sedangkan ubur-ubur medusa yang betina akan menghasilkan ovum. Ya, ketika ovum dan sperma bergabung menjadi glandula. Apa itu glandula? Glandula adalah
Planula adalah larva Bertilia dan Evira adalah bakal medusa. Ya, saat penula akan tersebut akan berkembang menjadi ya skipistoma. Apa itu skipistoma? Skipistoma adalah larva polip berukuran kecil yang bertentakel yang selanjutnya akan membentuk tunas-tunas. Setelah itu skipistoma akan berkembang menjadi polip muda dan ada juga polip tua. Setelah itu akan berkembang lagi menjadi strobila. Ya, strobila. Strobila ini akan terlepas, disebut Evira, dan akan tumbuh menjadi ubur-ubur baru atau medusa. Setelah itu dia akan setelah strobila berkembang menjadi medusa muda, ia pun akan berkembang kembali menjadi medusa dewasa. Selanjutnya kita masuk pada metagenesis pada tumbuhan. Ya, metagenesis pada tumbuhan yang kita ambil adalah Tumbuhan paku. Ini adalah tumbuhan lumut. Yang pertama ada yang di sini ada colmela yang akan, dan saat itu dia akan terbuka dan akan menjadi ineres, dan ada di sini augeres, dan ada yang ini yaitu sporofit. Ya, sporofit ini akan berkembang, akan menghasilkan spora. Setelah itu spora akan berkembang menjadi protonema. Ya, di dalam protonema ini seluruh spora akan mengalami tahap yaitu antherium, terus ada di sini Eizela, ada Caucalanezela, ada Hastanalzelen, dan juga ada Archegonien 1, dan juga ada Archegonium, di atasnya ada spermatozoid. ya, di sini antherium akan terbuka dan akan mengeluarkan spermatozoid. Setelah itu akan berkembang menjadi zeta, kapsel sinta, dan akan mengeluarkan kalifitra, dan akan kembali lagi ke columella dan seterusnya. Dan mungkin itu saja hasil penjelasan kami mengenai metamorfosis, metagenesis, dan metamorfosis sempurna, metamorfosis yang sempurna, metagenesis lanjutan, dan metagenesis pada tumbuhan. Ya, Sebelumnya mohon maaf juga karena mungkin penjelasan kami pada metagenesis tumbuhan kurang jelas, karena mungkin gambarnya juga kurang jelas, bahasanya juga kami rumit untuk ucapkan. Itu kami mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, selanjutnya apakah ada pertanyaan dari teman-teman kelompok? Dari kelompok pertama.